virus corona atau yang disebut COVID-19 menjadi momok paling menakutkan untuk semua orang. Di mana awal mula COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Dipastikan ada 188 negara telah melaporkan bahwa masyarakat terjangkit virus corona. Virus ini dapat menyerang siapapun tanpa ada pembedaan. Pemerintah melakukan segala cara untuk mengatasi pencegahan virus ini. Salah satunya pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat seakan mengalami culture shock dengan situasi yang terjadi. Sekolah secara daring, bekerja dari rumah, menjadi kebiasaan baru yang harus dilakukan. Cuitan-cuitan baru muncul seakan menjadi benar adanya. Kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh berubah menjadi bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Kampus yang semestinya melahirkan cendekiawan muda harus mengalami kemunduran. Mahasiswa dan tenaga pengajar harus menghadapi kesediaan kuota yang terbatas dan sinyal yang tidak mendukung, mengharuskan mahasiswa membeli dan menambah beberapa kebutuhan untuk memenuhi perkuliahan. Kuliah seperti membeli situasi yang mendorong belajar, berdiskusi, serta bergerak. Perkuliahan dari rumah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, di mana tidak semudah apa yang dibayangkan. Hari-hari mengawali ditelan oleh matahari. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Alergi kemajuan mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari mewakilkan suara kami. Saya Legiman. Nama saya Erik. Nama saya Wilhelmina Nancy, biasa dipanggil Manen. Pengajar kategorinya pendosen. Dosen ya. Kalau dosen kebetulan perkuliahan hanya online. Kalau misalnya ada tugas, mereka komunikasinya hanya sampai ke depan sini melalui berkas-berkas, nanti menyerahkan ke sini, terus dosennya mengambil. Semua masing-masing, tetapi biasanya dosennya sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ada harus memenuhi apa yang dibutuhkan kampus, kan dosennya wajib datang juga walaupun sebentar, tapi ya seperti itu harian. Jadi tidak ada kontak langsung tatap muka. Kalau untuk karyawan kita normal, cuman jam operasionalnya dibagi dua. Jadi pagi sampai siang sampai sore. Jadi makin sedikit, jadi seperti itu. Tetap online, kecuali yang di sebagai WD1, WD2, W3, dia punya kewajiban datang kan untuk keperluan kampus, tapi tidak lama, sesuai kebutuhan ya selesai pulang. Tapi kalau untuk yang dosen kebanyakan ya sesuai dengan mungkin setelah online ada perjanjian harus masuk sebentar atau apa, dia cuma datang ambil berkas. Jarang yang datang karena kan banyakan dokternya praktek ke sebelah, ke rumah sakit langsung kan. Jadi ketemunya disarankan hanya melalui komunikasi, silakan hubungi yang Anda butuhkan. Nah, kita hanya melayani sebagai yang gitu aja, jembatan komunikasi mereka. Jadi tidak boleh hanya tembus dari wilayah kita ini kecuali dengan izin mereka. Kegiatan selama pandemi tidak keluar rumah, jarang keluar rumah, stay di rumah terus membuat kegiatan positif di rumah di asrama. Tetap di rumah, udah online. Kegiatan selama pandemi biasanya kalau misalnya pas semester kemarin itu kami ada praktikum di kampus, karena sebenarnya praktikum itu semester lalu, cuma karena ada pandemi diundur, jadi sejak awal semester sekarang baru praktikum. Kemudian kegiatannya kami itu ada sensi dengan dosen untuk misi praktikum. Itu cuma kegiatan kalau di asrama biasa kegiatannya di asrama paling punya bakti, tidak kalau selama pandemi. Kalau yang lain ada. Kalau menurut
menurut saya pribadi selama kuliah online kurang suka karena saya itu kurang bisa memahami ketika dosen mengajarkan kuliah lewat media sosial. Itu pun karena kuliahnya online tapi tidak on cam gitu. Jadi kuliahnya pun tidak terlalu efektif gitu. Tidak asik, tidak seru gitu. Selama ini sih online ya. Cuma katanya mulai Jumat depan itu ada praktikum yang dilakukan secara tatap muka karena kami orang lapangan kan susah juga gitu kalau online gini. Jadi katanya dosen masih mengusahakan untuk perizinan untuk kami, cuma dibatasi juga 20-20 gitu siswanya. Pas selama pandemi corona ini pengeluarannya kalau menurut saya pribadi juga cukup besar dikarenakan di sini kalau kuliahnya kan jam 7 terus tidak sempat masak sendiri karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu di pagi-pagi gitu Kak. Jadi belanja keluar untuk makan sehari-hari juga. Ada. Apakah merasa lebih besar pengeluarannya atau lebih kecil dari sebelumnya? Lebih besar sih ya, karena kita juga kan tergantung juga pendapatan kan, jadi pendapatan turun sedangkan pengeluarannya banyak, terutama karena online gini ya. Kalau dari segi pengeluaran, kalau dari biaya transportasinya kalau lebih terus itu lebih mahal, lebih besar dari waktu sebelum pandemi. Karena sering keluar itu, kalau biaya dari biaya jajan atau lain sebagainya juga sama, lebih besar di waktu sebelum pandemi. Setelah pandemi ini biayanya lumayan berkurang. Cuma kalau biaya untuk masalah mengenai data internet, pakai internet segala itu lebih meningkat gitu, karena lebih fokus kuliah online itu banyak menggunakan data gitu, karena keperluan kuliah dan lain sebagainya, jadi lebih banyak pengeluarannya dibandingkan di waktu sebelum pandemi kalau berbasis internet gitu lah. Sebenarnya saya dari kuliahnya dari sana, tadinya sebenarnya sih dari kampusnya dari kampus. Cuma karena kemarin ada kegiatan praktikum, terus semester ini juga ada praktikum ke kampus, jadi kalau bolak-balik dari sini ke kampus dulu itu lumayan jam gitu, jadi susah. Makanya saya milih di asrama gitu, karena ada kegiatan kampus yang sering bolak-balik ke kampus. Kebetulan kan di kampung itu nggak ada sinyal. Sinyal pun ada di kecamatan, jadi jauh bolak-balik. Kalau hitung-hitung juga PP pulang pergi itu sama juga dengan biaya di Pontianak gitu. Lebih baik menetap di tempat yang bersinyal. Menurut saya itu hal yang baik menurut saya pribadi karena meskipun dalam keadaan corona kita bisa kuliah tetap muka dengan tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau dari saya pribadi sih kan setuju, karena kuliah online itu lumayan kurang interaktif, lebih interaktif itu offline, karena ketika kita kuliah tetap muka kita bisa berbicara langsung dengan dosen, langsung dengan dosen, bahkan dosen kesulitan kadang-kadang waktu menjelaskan di saat kuliah dari gitu. Mereka tuh kesulitan untuk menjelaskan kepala materi ketika mereka presentasi, sedangkan ketika mereka tatap muka dengan mahasiswa itu lebih terbuka, interaksinya lebih lancar gitu, dan dosen juga bisa memperagakan materi-materi yang dia sampaikan. Jadi lebih bagus tuh offline atau tatap muka gitu, daripada dibandingkan ketika misalnya kita menggunakan daring, online gitu susah, lebih sulit gitu daripada offline. Kalau saya sih sangat mendukung ya, tatap muka tahun ajaran baru itu sangat mendukung, karena kita itu ya selama offline gini nih, online gini banyak sekali kendala, sinyal, kuota, kemudian dalam menerima materi juga kita tidak semaksimal seperti yang offline. Jadi kalau tahun ajaran baru ada kuliah tatap muka sangat mendukung, senang bahkan. Kalau saya sih ya
misalkan kalau keluar jaga jarak, pakai masker, tidak jaga kebersihan, itu yang diutamakan, dan juga menghindari kerumunan keramaian gitu. Kalau saya pribadi sih biasanya kalau di dalam rumah sih biasa-biasa saja. Kalau keluar itu pakai masker, bawa hand sanitizer. Kemudian untuk jaga-jaga itu biasanya minum vitamin C. Selalu menjaga imunitas itu dengan banyak minum air putih biasanya. Ya. Ada banyak sekali, terutama untuk kalau berpergian, jadi banyak tidak enakannya, harus repot dengan harus bawa inilah hand sanitizer, masker, harus jaga jarak dengan orang. Terus untuk segala aktivitas itu banyak yang dibatasi, mau organisasi juga kadang banyak terkendala, ketemu teman-teman juga ya kayak gitulah, banyak terkendalanya. Gerakan 3M mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak yang dianjurkan pemerintah perlu kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Sudah semestinya ini menjadi tugas kita bersama untuk membantu pemerintah memulihkan keadaan. Harapan untuk kita semua agar COVID-19 segera berakhir dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya kembali, serta perekonomian kembali bangkit dari kemerosotan.